Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Budi Wijaksono MPD selaku dosen pengampuh bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadila Amar, NPM 2103-1084. Saya dari kelas 1B Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari suatu kalimat pokok dan kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang isinya merupakan gambaran dari suatu keadaan atau peristiwa yang menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan. Yang ketiga, paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang tujuannya untuk memaparkan dan menerapkan suatu topik kepada pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang menggunakan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang terjadi. Yang kelima, paragraf persuasi adalah suatu paragraf atau suatu bentuk, suatu jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Ada juga macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung. Berisi inti masalah yang akan disampaikan oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf penutup. Biasanya berisi kesimpulan atau penegasan kembali. Untuk mengetahui hal-hal yang penting, macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf produktif. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pertanyaan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pertanyaan umum. Yang ketiga, paragraf campur. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan di akhir paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskriptif. Ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum dalam nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Yang kedua, paragraf proses. Ditandai dengan titik terdapatnya kalimat utama dan pikiran utama tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses. Yang ketiga, paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf yang terdiri atas suatu pikiran utama. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kalian semua. Dan apabila ada kesalahpahaman kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.